Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat beriman? Hari kiamat merupakan salah satu hari akhir yang wajib kita imani, terdapat di dalam rukun iman. Kiamat merupakan hari berakhirnya kehidupan di seluruh alam semesta. Hari kiamat adalah hari di mana langit akan terbelah, planet-planet dan huru-haranya telah berterbangan, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung hancur, matahari digulung, binatang-binatang liar telah dikumpulkan, lautan-lautan meluap, ruh-ruh dipertemukan dengan badan, neraka dinyalakan, surga telah didekatkan, dan bumi diratakan. Kabar tentang terjadinya hari kiamat sudah tertulis dalam Al-Quran dan hadis. Nyaris tanda-tanda yang dijelaskan tersebut sudah terjadi. Bahkan bisa disimpulkan bahwa kita sedang menanti datangnya tanda kiamat besar. Jelang terjadinya kiamat besar, maka akan terjadi petaka dan huru-hara yang akan melanda manusia, khususnya umat Islam. Dalam Al-Quran, sebelum datangnya kiamat, ada beberapa makhluk yang sudah dijadwalkan untuk hadir menemani manusia. Ada yang tugasnya untuk membawa manusia pada keburukan, ada juga yang membawa pada kebaikan. Ada beberapa makhluk yang akan muncul di akhir zaman kelak. Makhluk-makhluk itu selain buruk, akan muncul makhluk yang berbentuk paling mengerikan yang belum pernah kita lihat. Sebelum masuk ulasan video ini, jangan lupa untuk di-subscribe dan di-like, lalu share channel Islamain untuk menyiarkan syiar agama Islam. Da'bat al-Ard. Binatang ini bernama Da'bat dan berkali-kali disebut Rasulullah SAW sebagai salah satu tanda dekatnya kiamat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dalilnya juga menjelaskan tentang binatang ini. Hal ini tertera dalam Quran Surat An-Naml ayat 82 yang artinya sebagai berikut. Apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan seekor Da'bat dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Rasulullah SAW juga bersabda tentang Da'bat ini dan menjadi salah satu pengingat umat Islam untuk selalu bertaubat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasul menyebut 3 perkara yang jika ketiganya keluar, maka semua tobat dan amal tiada gunanya. Ketiganya adalah terbitnya matahari dari arah barat, Dajjal, dan Da'bat. Da'bat al-Ard adalah sebuah nama yang berarti binatang buas yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam, binatang ini masuk sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Binatang melata ini akan keluar di kota Mekah dekat Gunung Syafa. Setelah peristiwa matahari terbit dari barat, ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Da'bat al-Ard ini akan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman. Ada 3 perkara yang jika keluar maka tidak akan berguna lagi keimanan orang yang belum beriman sebelumnya atau belum mengusahakan kebaikan yang dilakukan dalam keimanannya. Ketiga perkara itu adalah terbitnya matahari dari barat, Dajjal, dan binatang bumi. Dituliskan dalam hadis riwayat Muslim. Beliau juga bersabda, sesungguhnya tanda-tanda kiamat yang pertama kali muncul adalah terbitnya matahari dari barat dan keluarnya binatang kepada manusia pada waktu duha. Mana saja yang lebih dahulu muncul, maka yang satunya akan terjadi setelahnya dalam waktu yang dekat. Dituliskan dalam hadis riwayat Muslim. Hewan Da'bat ini keluar dari Mekah dari masjid yang paling mulia. Da'bat akan keluar dari masjid yang paling besar. Tatkala mereka sedang duduk-duduk, tiba-tiba bumi bergetar. Ketika mereka sedang demikian, tiba-tiba bumi terbelah. Ibnu Jurayji mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. Azazil. Azazil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa nama asli iblis adalah Al-Harits. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok syaitan dari kalangan jin dan manusia. Menurut keyakinan agama Islam bahwa sebelum diciptakannya Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat atau syahid al-malaikat dan kazin al-jannah atau bendaharawan surga. Sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat, dan dia juga pemimpin para malaikat Karubiun, dan masih banyak lagi. Anqa. Anqa adalah seekor burung besar misterius dalam mitologi Islam. Burung itu disebutkan namanya dalam buku karya Zakaria Al-Qaswini yang berjudul Ajaib Al-Makhluqat wa Gharaib Al-Mawjud. Burung ini sering diidentikan dengan burung Simurgh dari Persia dan Phoenix dari Mesir kuno.
Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh sangatlah besar sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakar yang tajam. Imam Mahdi. Imam Mahdi atau Muhammad Al-Mahdi, seseorang yang memandu, adalah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Masa kepemimpinannya, Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezaliman hingga satu demi satu kezaliman akan tumbang takluk di bawah kekuasaannya. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi dan pasukannya akan membuat murka raja kezaliman atau Dajjal, sehingga membuat Dajjal keluar dari persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. Dajjal adalah seorang tokoh kafir yang jahat dalam eskatologi Islam. Ia akan muncul menjelang kiamat. Dajjal pembawa fitnah di akhir zaman. Menurut Al-Hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai ke hari kiamat nanti, tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Dajjal yang konon pernah tinggal di pelosok kota Yaman digambarkan sebagai makhluk yang sangat besar, tinggi, bahkan saking tingginya ada yang mengatakan bahwa makhluk ini sampai menjulang ke langit. Selain itu, ciri-cirinya adalah dia mempunyai mata satu. Kemudian di keningnya ada tulisan lafal Arab Kaf, Fa, Ro, artinya kafir. Soal kepastian munculnya telah disinggung dalam hadis Nabi. Apa yang kalian perbincangkan? Kami menjawab, kami sedang berbincang-bincang tentang hari kiamat. Beliau berkata, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian lihat sebelumnya 10 tanda. Beliau menyebutkan Dukhan atau asap, Dajjal, Dabbat, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa alaihi salam, Ya'jud dan Ma'jud, dan 3 kusuf atau dibenamkan ke dalam bumi di timur, di barat, dan di Jazirah Arab. Yang terlahir adalah api yang keluar dari Yaman mengusir atau mengiringi mereka ke tempat berkumpulnya mereka. Dituliskan dalam hadis riwayat Muslim. Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud adalah sebutan dari suatu bangsa yang muncul pada akhir zaman yang memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Ada yang menyebutnya sebagai bentuk manusia, makhluk berbentuk raksasa, suatu bangsa atau negeri. Ya'jud dan Ma'jud juga muncul dalam banyak mitos dan cerita rakyat di banyak negara. Ya'jud dan Ma'jud adalah 2 bangsa yang sangat besar jumlahnya. Mereka masih keturunan Adam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Sobat beriman, begitulah Allah ciptakan makhluk dan keajaiban-keajaiban pada akhir zaman, bahwa apa yang difirmankannya merupakan bukti-bukti kebenarannya. Semoga kita semua dijaga Allah dari fitnah Dajjal dan juga dari sifat Ya'jud dan Ma'jud. Amin. Bagi kita cukup saja percaya dengan kabar dari manusia paling dekat dengan Allah, Nabi Muhammad SAW ini. Selebihnya kita serahkan kepada Allah yang Maha Tahu atas segala yang telah dan akan terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.